Untuk rekan honorer yang mengikuti seleksi P3K di tahun 2024 ini, wajib tahu informasi ini. Nilai tinggi tak jaminan tenaga honorer lulus P3K 2024. Begini penjelasan skema pengangkatan dari BKN. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Yuk kita cek bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, mohon diklik dulu tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notifikasinya, like, komen, dan juga di-share video ini kepada yang membutuhkan. Dikutip dari ayobandung.com, tenaga honorer bisa saja tidak lulus P3K 2024 meski mendapatkan nilai tinggi saat seleksi kompetensi. Kemungkinan terburuk yang bisa dialami tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 itu disampaikan oleh Badan Kepegawaian Negara. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN yaitu Bapak Aris Widianto menyampaikan, seleksi P3K 2024 tidak menggunakan passing grade atau nilai ambang batas. Kelulusan tenaga honorer dalam seleksi P3K 2024 ditentukan berdasarkan peringkat terbaik. Penentuan kelulusan tenaga honorer berdasarkan peringkat terbaik pada seleksi P3K 2024 juga pernah disampaikan oleh Menpan RB Kabinet Indonesia Maju yaitu Bapak Abdullah Azwar Anas. Seleksi P3K tahun 2024 dilaksanakan dengan Computer Assisted Test atau CAT dengan penentuan kelulusan berdasarkan peringkat terbaik. Dalam seleksi tidak ada nilai ambang batas, namun pelamar akan dinyatakan lulus JK peringkat terbaik, kata Anas. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah membuat tenaga honorer berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai tertinggi pada seleksi P3K 2024. Sebab banyak tenaga honorer yang beranggapan apabila nilai tertinggi sudah pasti lulus seleksi P3K 2024. Akan tetapi, ternyata nilai tinggi saja tidak cukup bisa membuat tenaga honorer lulus seleksi P3K 2024. Hal itu bisa dilihat dari mekanisme pengadaan P3K 2024 untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis yang tertuang dalam keputusan Menpan RB nomor 346, kemudian nomor 347, nomor 348, serta nomor 349. Dalam keputusan tersebut, lulusan tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 berdasarkan skala prioritas. Urutan kelulusan bagi pelamar P3K 2024 formasi teknis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu XTHK2, yang kedua yaitu pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Kemudian urutan kelulusan bagi pelamar P3K 2024. Formasi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru XTHK2, kemudian guru non-ASN, yang ketiga yaitu lulusan PPJ, dan yang keempat guru swasta. Kemudian urutan kelulusan bagi pelamar P3K 2024, formasi tenaga kesehatan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu XTHK2, kemudian yang kedua pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang ketiga ada pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Adapun penentuan pelamar yang lulus Seketsu pada kebutuhan JF bisa kategori keahlian diberlakukan secara berurutan. Bagi yang pertama yaitu pelamar D4 bidang pendidik. Kemudian yang kedua itu XTHK2, yang ketiga adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data atau database
tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang keempat yaitu pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN Aris Widianto menyampaikan, kelulusan tenaga honorer pada seleksi P3K 2024 memang diurutkan dari peringkat terbaik. Akan tetapi, mekanisme pemerintah dalam menentukan urutan peringkat terbaik dimulai dari kategori pelamar prioritas. Implementasinya begini, kalau di instansi A ada 10 XTHK2 untuk satu jabatan, kemudian formasinya tersedia 25 untuk jabatan itu, maka pasti yang bersangkutan XTHK2 semuanya pasti keangkat sepanjang yang bersangkutan mendaftar dan mengikuti tes seleksi karena kelulusannya ranking. Lebih lanjut, Aris menjelaskan lagi terkait pengisian 15 formasi yang tersisa. Sisa 15 ada tenaga honorer yang masuk database BKN sejumlah 50 dari instansi itu. Untuk jabatan itu, maka tenaga honorer yang ada di database yang lulus ada 15 orang, ucap Aris. Sisanya masih 35 tenaga honorer terdata di database BKN yang tidak lulus. Kemudian masih ada lagi tenaga honorer yang tidak terdata di database BKN yang bekerja di situ dan punya pengalaman 2 tahun sejumlah misalnya 20 yang juga mendaftar, tapi pasti tidak lulus. Berbeda dengan ketika ada 10 XTHK2, 15 tenaga honorer terdata BKN, dan 5 tenaga honorer tidak terdata BKN yang memenuhi syarat. Kemudian formasi yang tersedia 50, hampir pasti semuanya ikut tes. Pasti diterima sepanjang mendaftar dan ikut tes, karena formasinya masih tersedia, ujar Aris. Seleksi P3K 2024 tahap 1 saat ini sudah sampai pada tahap verifikasi berkas pelamar. Apabila pelamar dinyatakan lulus seleksi administrasi P3K 2024, maka berhak untuk lanjut ke tahap seleksi kompetensi. Nah, di sini juga dituliskan jadwal lengkap seleksi P3K 2024 periode 1 mulai dari pengumuman seleksi sampai dengan usulan penetapan NIP P3K yaitu tanggal 1 sampai 28 Februari 2025. Nah, itulah informasinya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.